Penerimaan pajak adalah uang yang dikumpulkan pemerintah untuk membiayai layanan publik, pendidikan, infrastruktur, dan subsidi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa, diukur dengan indeks harga konsumen. Semuanya, perkenalkan nama saya Ramadina Cerani. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya apa sih itu kesadaran pajak bagi semua warga negara Indonesia. Di sini, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Contohnya seperti pembangunan rumah sakit, pembangunan jalan, pembangunan sekolah, atau program fasilitas layanan masyarakat lainnya. Keberhasilan penerimaan pajak tidak hanya bergantung kepada pemerintah. Ini dipengaruhi oleh masyarakat sebagai wajib pajak. Karena itu diperlukan adanya kesadaran dalam wajib pajak dalam hak individu. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pajak? Apa sih yang dimaksud dengan kesadaran pajak? Nah, kesadaran pajak merupakan kondisi ketika seseorang mengetahui, memahami, terus juga menyadari pentingnya pajak serta memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Jadi, seseorang membayar pajak bukan hanya karena takut, tapi dikarenakan dikenakan sanksi atau denda, tapi juga karena memahami bahwa pajak memiliki manfaat besar bagi pembangunan negara dan juga kesehatan masyarakat. Nah, di Indonesia ini memiliki sistem perpajakan menggunakan self-assessment system, yaitu di mana sistem memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar atau melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Nah, sistem ini sangat dibutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi karena pemerintah memberikan tanggung jawab kepada masyarakat untuk membayar pajaknya sendiri. Seperti kesadaran pajak dipenuhi oleh beberapa faktor. Contohnya ada apa aja sih? Faktor yang pertama adalah pengetahuan perpajakan. Semakin seseorang memahami tentang aturan atau manfaat pajak, maka semakin tinggi tingkat kesadaran pajak untuk memenuhi kewajiban tentang perpajakan. Kedua adalah pendidikan perpajakan. Edukasi mengenai pajak sejak dini dapat dibantu masyarakat memahami bahwa pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi bagi negara. Nah, ketiga adalah pelayanan perpajakan. Pelayanan perpajakan, jika pelayanan yang diberikan mudah, cepat, atau jelas, masyarakat akan lebih terasa nyaman dan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala ya dalam meningkatkan kesadaran pajak di Indonesia ini. Nah, contohnya itu misalnya masih ada masyarakat yang kurang memahami tentang pentingnya perpajakan, lalu adanya anggapan bahwa pajak merupakan beban bagi setiap hak individu. Nah, di sini serta rendahnya kepercayaan terhadap pengelolaan dana pajak. Lalu, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pajak. Contohnya seperti meningkatkan sosialisasi perpajakan sebagai kita anak muda, terus juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih prepare dan selalu mematuhi membayar pajak tepat waktu. Terus juga di sini ada meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkatkan transparansi penggunaan dana pajak. Awal 2025, pajak rendah karena transisi Cortex. Meski mulai pulih, deflasi 0,09% menekan harga dan ekonomi. Maret 2025, melonjak ke 400,1 triliun, aktivitas konsumsi meningkat karena Ramadan. Inflasi naik wajar 1,65% dan sistem perpajakan mulai stabil, pajak rebound kuat. Sebagai generasi muda, kita juga memberikan peran penting dalam membudayakan pentingnya tentang membayar pajak. Nah, meskipun saat ini mungkin belum semuanya menjadi wajib pajak, tetapi memahami pentingnya pajak sejak sekarang dapat membantu membentuk sikap yang bertanggung jawab yang akan di masa depan nantinya. Lalu, jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak memiliki peran penting yang sangat penting bagi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
pajak rakyat. Tapi buat siapa? Kita semua bayar pajak. Dari beli kopi, isi bensin, sampai gaji bulanan, semuanya kena. Tapi kok jalan masih rusak, rumah sakit penuh, sekolah kekurangan guru. Pajak ini sebenarnya buat siapa sih? Pajak adalah sumber utama uang negara. Dari PPN belanja di warung, pajak penghasilan pegawai, sampai pajak kendaraan bermotor, hampir semua kita kontribusiin. Dan uang itu masuk ke APBN alias anggaran pendapatan dan belanja negara. Secara teori, pajak adalah kontribusi wajib dari warga negara ke pemerintah. Yang menurut teori ekonomi publik, fungsi pajak itu 3. Allocation, distribution, stabilization. Nah, di Indonesia, lebih dari 70% APBN Indonesia tiap tahunnya berasal dari pajak. Tanpa pajak mungkin negara nggak bisa jalan. Uang pajak ini seharusnya dipakai buat banyak hal penting, seperti bangun jalan, jembatan, transportasi umum, gaji guru dan nakes, subsidi pupuk, bantuan sosial, sampai bayar cicilan utang negara. Kakak. Halo kak. Halo. Cara nih kak. Aku mau nanya nih kak, bagaimana sih kak tentang pentingnya kesadaran membayar pajak dalam warga Indonesia? Kesadaran membayar pajak ya? Kalau menurut aku sendiri, kesadaran membayar pajak itu sangat penting ya. Soalnya kan untuk membangun negara ini kita butuh dana. Nah, dana itu didapatkan dari pajak. Kayak pembangunan jalan, terus jembatan, terus kayak ini nih, taman kota yang lagi kita kunjungi sekarang juga termasuk hasil dari pajak yang udah kita bayarkan. Jadi dari situ kenapa kita tuh harus sadar bayar pajak itu penting, karena untuk berkontribusi membangun negara gitu sih kak. Oh gitu ya kak, berarti memang kesadaran pajak itu memiliki peran penting dalam generasi muda juga ya. Iya betul. Muda juga warga negara Indonesia. Iya. Agar supaya kita lebih aware dan lebih mematuhi memenuhi kewajiban kesadaran pajak ya kak ya. Iya betul kak. Oke baik, terima kasih kak, terima kasih ya kak atas sarannya dan pendapatnya tentang kesadaran pajak bagi kaum generasi muda ya, terutamanya peran penting dalam kesadaran pajak ya. Terima kasih kak. Sama-sama. Nah demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan kata juga. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.